Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zahra Afandi, NPM 23192. Saya hari ini akan mempresentasikan sedikit dari makalah judulnya Perbandingan Mekanisme Penuntutan Pidana Antara Sistem Civil Law dan Common Law, Implementasi Terhadap Keadilan dan Efisiensi Proses Pidana. Pertama, sistem peradilan pidana di dunia terbagi dalam dua tradisi besar, Civil Law Kontinental dan Common Law Anglo-Saxon. Perbedaan mendasar terletak pada struktur proses, peran aktor hukum, dan prinsip-prinsip yang mendasari penuntutan pidana. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keadilan substantif dan efisiensi prosedural. Peran jaksa dalam sistem inkusitorial dan adversarial, yaitu civil law, yaitu jaksa bertindak sebagai penyelidik aktif dan bekerjasama dengan hakim dalam mengumpulkan bukti dalam sebuah kasus. Dan proses ini lebih terpusat dan terkontrol oleh negara dengan tujuan mencari kebenaran material. Dan jaksa juga memiliki peran dominan dalam mengarahkan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan dalam sistem common law, jaksa berperan sebagai pihak penuntut dalam persidangan yang bersifat kompetitif, dan bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan jaksa menyusun kasus berdasarkan hasil penyidikan. Dan hakim berfungsi sebagai wasit, dan sementara jaksa dan pembela saling beradu argumen di depan juri. Independensi dan direksi jaksa penuntut umum. Civil law, direksi jaksa terbatas karena tunduk pada prinsip legalitas atau minority presumption, yaitu semua kasus yang memenuhi unsur pidana yang dituntut. Yang kemudian common law, yaitu jaksa memiliki direksi luas untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk dituntut, atau dibilang procedural direction, yaitu mempertimbangkan kepentingan publik dan efisiensi sumber daya. Implikasinya yaitu direksi luas di common law memungkinkan efisiensi tetapi berisiko pada ketidakselarasan perlakuan, dan keterikatan pada legalitas di civil law menjamin konsistensi namun bisa membebani sistem dalam kasus-kasus yang kecil. Terus ada prinsip due process of law dan presumption of innocence, yaitu due process di common law. Prinsip ini sangat dijunjung tinggi, menjamin hak terdakwa untuk proses yang adil, termasuk hak untuk pembelaan, pengacara, dan pengacara silang. Yang kedua, presumption of innocence, yaitu kedua sistem mengakui prinsip ini, namun penerapannya lebih eksplisit dan prosedural dalam common law dan melakukan mekanisme juri dan pembuktian beyond reasonable doubt. Yang kedua ada analisis keadilan, yaitu aspek keadilan substansif, ada efisiensi proses, ada peran jaksa dan direksi. Dan yang terakhir yaitu perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya unggul. Civil law menjamin kompetensi dan kontrol negara, sementara common law menekankan hak individu dan efisiensi. Tantangannya adalah bagaimana merancang sistem yang menggabungkan keunggulan keduanya untuk menjamin kesediaan yang substansif dan prosedural. Baik, segitu saja presentasi dari saya secara singkat, dan bila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum